Assalamualaikum adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini mari kita belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Oh iya nih, sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kita baca doa sebelum belajar dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada pembahasan kali ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, pada penasaran kan? Yuk disimak. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang makna Rasul Allah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sifat-sifat Rasul Allah. Kemudian yang ketiga adalah Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Dan yang kelima adalah meneladani sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi. Oke, agar tidak makin penasaran, yuk kita mulai materi 1. Let's check it out. Materi yang pertama adalah makna Rasul Allah. Pastinya kita bertanya-tanya nih, apa sih itu Rasul? Nah, Rasul artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul ini adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Perhatikan terjemah dari surat Al-An'am ayat 48 berikut. Dan tidaklah kami mengutus para rasul, melainkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Yang dimaksud dari terjemah ayat di atas adalah Allah mengutus rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Dan kabar gembira yang dimaksud adalah janji Allah untuk orang yang mentaati perintahnya. Dan orang yang mentaati perintahnya akan diberikan kesenangan dan kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan peringatan itu diberikan kepada mereka yang ingkar kepada Allah. Dan mereka akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu neraka. Oke, sampai di sini sudah paham ya apa itu Rasul dan apa saja tugas-tugasnya. Selanjutnya, yuk kita move on ke materi kedua. Materi yang kedua adalah sifat-sifat Rasul Allah. Jadi, seorang Rasul harus memiliki beberapa sifat berikut di dalam dirinya. Sifat yang pertama adalah sidik. Sidik artinya adalah jujur dan benar, yang artinya seorang Rasul harus selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Kemudian, sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat karena dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya, sehingga semua perkataan, perbuatan, dan tindakannya itu harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian, sifat yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya adalah menyampaikan, yang berarti seorang Rasul harus menyampaikan pesan yang diberikan Allah kepada umatnya, meskipun itu terasa sulit ataupun dianggap membahayakan. Dan sifat yang terakhir adalah fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus cerdas dan pandai akalnya, dan memiliki hati yang bersih
juga akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul bisa menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Oke, gimana nih? Sudah paham belum? Sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang rasul? Nah, kalau sudah paham, yuk kita berlanjut ke materi ketiga. Materi yang ketiga adalah Rasul Ulul Azmi. Nah, adik-adik semua pasti bertanya-tanya, apa sih itu Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan juga azmi. Ulul berarti artinya memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Dan definisi dari ulul azmi adalah memiliki tekad dan keteguhan. Maka, jika disebut Rasul Ulul Azmi, artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan juga tekad. Para Rasul Ulul Azmi ini memiliki keteguhan, tekad, kesabaran, dan ketabahan yang sangat kuat, serta teguh di dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Ada 5 orang Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 Nabi Adam. Beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah, akan tetapi umatnya mengacuhkan seruannya, bahkan mengejeknya. Beliau berdakwah selama 950 tahun, tapi umatnya tetap ingkar, sehingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir yang sangat besar, dan hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman saja yang selamat. Kemudian, Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan juga kufur. Nabi Ibrahim kemudian mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman hanya kepada Allah. Akan tetapi, Raja Namrud tidak mengindahkan ajakan itu. Bahkan, dia membakar Nabi Ibrahim. Tapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api dan selamat. Ada banyak kesabaran dan juga keteguhan yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim. Kemudian, Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Siapa yang tidak menuhankannya, maka dia akan dibunuh. Akan tetapi, Nabi Musa tetap terus menyebarkan ajaran Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa berdakwah dengan didampingi oleh saudaranya yang bernama Nabi Harun. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah putra dari Maryam, dan dengan kekuasaan Allah, beliau lahir dengan hanya perantara ibu saja. Keajaiban ini menjadi ujian bagi manusia, percaya atau tidak dengan kuasa Allah. Dan di dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Isa diancam dan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke Mi'raj, dan orang yang dibunuh itu adalah muridnya yang berkhianat, yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Kemudian, Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak muda, Nabi Muhammad sudah terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya adalah yang terpercaya. Kemudian setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Di dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering sekali dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad selalu menyayangi anak yatim.
Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad kepada umatnya. Rasul terakhir adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup, dan tidak ada Nabi dan Rasul lagi setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka beliau sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, yang artinya adalah penutup para nabi dan rasul. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah paham kan siapa-siapa saja rasul yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi? Kalau sudah paham, yuk kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah sikap terpuji Rasul Ulul Azmi. Pada materi di atas telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya adalah teguh hati, tabah, dan juga sabar. Kemudian, mengapa diberikan gelar Rasul Ulul Azmi? Hal itu dikarenakan mereka adalah Rasul yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak mendapatkan penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, sampai di sini paham kan akhirnya kenapa beliau disebut sebagai Rasul-Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, materi kita yang kelima adalah meneladani sifat terpuji Rasul Ulul Azmi. Sifat-sifat terpuji Rasul Ulul Azmi yang perlu kita teladani adalah yang pertama, teguh dan sabar di dalam belajar. Kemudian yang kedua, teguh dan sabar di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian yang keempat, teguh dan sabar di dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan. Dan yang keenam, teguh dan sabar di dalam mematuhi peraturan, baik peraturan itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, adik-adik, itulah materi kita tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Dan agar ilmu kita lebih barokah lagi, marilah kita tutup pembahasan kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.